Pagi, Bu. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, coba dicek dulu kanan kirinya, atas bawahnya ada sampah gak di mejanya, di bawah mejanya. Aman, Ibu. Oke, kalau ada sampah kita buang ya. Dan kalau memang tidak ada, kita lanjut ke pembelajaran kita. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran kita ada baiknya berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Kita masuk ke pembelajaran. Seperti yang udah anak-anak lihat, ada kearifan lokal Nusantara. Sebelum itu masih ingat gak di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai kearifan lokal Nusantara. Coba disebutkan di sini siapa yang bisa menyebutkan apa sih kearifan lokal yang ada di daerah kalian yang bahkan masih dilakukan hingga sekarang. Yang kalau pesta-pesta itu pakai ulos, Bu. Oh iya betul, itu bisa menjadi salah satu kearifan lokal Nusantara. Tapi sebelum itu, agar kita lebih tahu lagi apa sih kearifan lokal Nusantara, kita akan masuk ke pembelajarannya. Ada, coba Cecil sebutkan kira-kira ini kegiatan apa ya? Membersihkan lingkungan bersama-sama. Betul, bisa disebut juga kerja bakti. Kerja bakti. Oke, tidak kayak gitu. Oke, Cecil boleh sebutkan ini apa? Membersihkan lingkungan bersama-sama, Bu. Betul, bisa disebut juga dengan kerja bakti. Ini Itu di Bali ya, Bu, kegiatannya? kalau ini biasanya di Sunda, Cecil. Ini biasanya ada upacara untuk panen padi. Iya. Yang ketiga ada kearifan lokal seni. Yang dimana ada seni tari seperti seni jaipong. Nah, ini tiga hal ini bisa sebagai bentuk kearifan lokal anak-anak. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di sini kearifan lokal itu apa sih? Kearifan lokal itu sebuah nilai atau budaya yang memang terus-menerus dari generasi ke generasi, sehingga dapat bertujuannya untuk mengatur kehidupan agar tetap harmonis dengan sesama manusia dan lingkungannya. Jadi biasanya kearifan lokalnya memang turun-temurun karena memiliki fungsi-fungsi yang biasanya memiliki kandungan nilainya. Contoh Cecil tahu nggak kearifan lokal yang tadi Cecil sebutkan yang ulos dipakai ke pesta? Menurut Cecil apa guna dan fungsinya? Kayaknya kalau di saya untuk ulos itu nilainya sebagai menunjukkan kehormatan gitu, Bu. Jadi kita menghormati mereka. Oh iya boleh. Betul sekali. Dan menurut Cecil, mengapa sih kearifan lokal ini tuh penggunaan ulos di budaya Cecil tuh masih penting? Menurut Cecil kenapa penting? Karena masih banyak orang-orang yang melestarikannya. Betul. Salah satu mungkin menjadi alasan kenapa ulos ini harus dilestarikan sebagai bentuk penguatan, misalnya dari budaya dari generasi dan ke generasi, nenek moyang Cecil, kebudayaan. Oh iya, ini kain kami, ini adat istiadat kami yang akan terus dikembangkan agar walaupun ada globalisasi, walaupun ada kemajuan, kita sama-sama bisa tahu bahwa ada adat yang mau dipertahankan. Nah, itu menjadi salah satu fungsi dari kearifan lokal. Nah, kita lanjut. Fungsi kearifan lokal banyak tentunya. Seperti tadi yang sudah disebutkan, menjaga dan melestarikan budaya masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan dan sosial, membantu menjaga keseimbangan lingkungan, menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Dan yang kelima adalah membentuk identitas dan karakter masyarakat. Coba Cecil bisa kasih contoh nggak? Bagaimana sih fungsi kearifan lokal dalam membantu menjaga keseimbangan lingkungan? Jadi kayak kerja bakti tadi, Bu. Betul. Kerja baktinya tepat sekali. Jasa kerja bakti itu bisa membantu menjaga dan keseimbangan lingkungan. Jadi dengan adanya budaya, nilai-nilai yang dikembangkan oleh masyarakat dalam kita harus membantu membersihkan lingkungan sama-sama. Atau misalnya ada selokan mampet, biasanya warga desa dikumpulkan nih Cecil dan anak-anak sekalian untuk kita sama-sama membersihkan agar lingkungannya lebih terjaga lagi. Itu salah satu fungsi dari kearifan lokal. Bagaimana ya upayanya? Di sini sudah disebutkan bahwa satu, kita dapat mempelajari dan memahami kearifan lokal sejak dini. Kita dapat menerapkan
nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, menjaga serta melestarikan adat, dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Menurut kalian, kegiatan di sekolah apa yang mencerminkan nilai gotong royong sebagai salah satu bentuk kearifan lokal? Piket, Bu. Oh iya, piket. Piket bisa menjadi kegiatan di sekolah yang mencerminkan nilai gotong royong. Siapa di sini yang suka piket? Cecil tepat waktu gak piketnya? Tepat waktu, Bu. Yang betul. Nah, salah satu kalian tadi menyebutkan bagaimana ya cara mengupayakan kegiatan melestarikan kegiatan kearifan lokal, salah satunya dengan kalian sebagai siswa yaitu piket. Jadi jangan sampai kita membahas mengenai pelestarian kearifan lokal, namun sebagai anak-anak sendiri sebagai siswa lupa menyiapkan kegiatan yang harusnya dilakukan. Dengan nilai-nilainya, memakai baju adatnya, itu menjadi salah satu upaya melestarikan nilai kearifan lokal. Baik, jangan lupa nanti dicek ya tugasnya, nanti akan saya kirim ke KM. Nanti ada soal-soal yang harus anak-anak isi. Dan sekarang sebelum kita tutup pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih atas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.